wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang kami hormati para alim ulama, para ustadz, ustadzah, hadirin, hadirat, Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya, semoga hadirnya kita menandakan bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita semuanya. Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memakai hamba tersebut. Wa kaifa yasta'miluhu, bagaimana Allah memakai hamba tersebut? Yaitu Allah sibukkan dia, sibukkan badannya, anggota tubuhnya untuk beribadah. Ya, lisannya digunakan untuk berzikir, membaca Al-Qur'an, berdoa dan seterusnya. Matanya digunakan melihat Al-Qur'an, melihat buku-buku yang bermanfaat ya dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan tafsir surah An-Naba. Pada pertemuan lalu kita sudah menjelaskan bagaimana orang-orang kafir, mereka kondisinya di neraka, ya, betapa sangat mengerikan sekali mereka di neraka. Kemudian juga sudah dijelaskan penyebab kenapa mereka berada di neraka. Nah, pada malam ini insya Allah kita akan melanjutkan ayat ke-29 ya. Sekarang ayat 29. Silakan dilihat di layar masing-masing atau bisa melihat di Al-Quran masing-masing. Di sini kita akan baca, kemudian Bapak Ibu bisa melihat sambil mempelajari bahasa Arabnya begitu ya. Sambil latihan membaca kitab dan juga meresapi firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulla syai'in," dan segala sesuatu, setiap sesuatu, ahsainahu, kami menghitungnya. Ya, kami mencatatnya. Kitaba, dengan catatan ya yang paten, dengan catatan yang jelas. Ya, artinya semua pekerjaan kita, semua ucapan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terekam oleh Allah. Bagaimana catatannya? Wallahu a'lam. Ya. Catatan Allah, rekaman Allah lebih canggih daripada rekaman buatan makhluknya, ya. Buatan makhluknya saja luar biasa. Kita lihat ada CCTV, ya, ada video, ada recorder dan seterusnya. Itu mencatat dengan sangat detail. Nah, bagaimana catatan Allah? Pasti lebih detail dan lebih jelas daripada catatan buatan manusia. Nah, Allah di sini menegaskan bahwa semua perbuatan kita, ya, apakah itu baik ataupun buruk, Allah catat dengan serapi-rapinya, ya, dengan sedetil-detilnya. Ai inna, ya, alimna, yaitu artinya sesungguhnya kami mengetahui, alimna, jami'a ma amilu, seluruh
apa yang mereka kerjakan. Tidak pernah luput sedikit pun dari pengetahuan Allah, dari catatan Allah. Masya Allah ya. Jadi kalau kita membaca ayat ini ya, kita ingat betapa Allah itu sangat melihat, maha mengawasi terhadap semua perbuatan, ucapan, bahkan isi hati kita ya. Allah itu tahu. Ilman sabitan, dengan pengetahuan yang tetap ya, tidak berubah-ubah ya. Pengetahuan Allah tetap ya, catatan Allah tetap tidak bisa dicoret-coret, tidak bisa dihapus ya, tidak bisa dirubah-rubah. La ya'tarihi taghyirun, tidak dimasuki oleh perubahan, wala tahrifun, dan juga tidak bisa dimasuki apa namanya, pergantian, tetap seperti yang diperbuat oleh kita ya, kecuali kalau kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah, maka dosa-dosa yang kita lakukan bisa dihapus ya, bisa diganti dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan ya dalam sebuah ayat atau dalam sebuah hadis ya, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan rubah dosa-dosa kita menjadi pahala apa? Pahala. Asalkan taubatnya adalah taubatan nasuha begitu ya. Bukan taubat sambel ya, sudah tahu pedas tapi terus diulangi terus. Fala yumkinuhum an yajhadu syai'an. Maka tidak memungkinkan bagi mereka, orang-orang kafir atau makhluk-makhluk Allah, manusia seluruhnya, an yajhadu, untuk mengingkari syai'an, sesuatu pun, mimma, dari apa yang kanu, mereka dahulu, yasnaun, mereka kerjakan ya, fil hayati dunya, di kehidupan dunia. Mereka tidak bisa mengelak ya, orang-orang kafir atau kita nanti tidak bisa mengelak ya. Ya Allah, saya nggak pernah ngelakuin ini kok dicatat. Oh, nggak bisa mengelak. Ini sudah ada catatannya ini ya. Tidak bisa kamu mengelak. Bahkan kita sudah lupa pun ya, masih tercatat ya, sampai kita bingung. Lah, perasaan saya belum pernah melakukan seperti itu, kok ada catatannya? Ya karena kita lupa ya. Manusia itu mahalul khoto wanisyan, tempatnya salah dan lupa. Hina yarawna, ketika mereka melihat, ma a'adda lahum min anwa'il uqubat ya. Ketika mereka melihat apa yang Allah siapkan bagi mereka dari berbagai macam jenis hukuman-hukuman, siksaan-siksaan ya. Artinya orang-orang kafir, orang-orang pendosa tidak bisa mengelak ya. Ini kalian sudah disiapkan. Ada yang masuk ke neraka sakor, ada yang masuk neraka jahanam, ada yang masuk neraka sa'ir ya. Semuanya sudah tercatat rapi dan sudah terdaftar pada nerakanya masing-masing, dan mereka tidak bisa mengelak ya, tidak bisa membantah ya, selagi mereka memang sudah tercatat dan mereka belum bertaubat kepada Allah di dunia ya. Mereka sudah terlanjur, sudah meninggal dan dalam kondisi ya masih berlumur dosa atau masih belum beriman kepada Allah, maka sudah tetap bagi mereka keputusannya. Li'anna qad ahsoina. Li'anna, karena sesungguhnya kami Allah, qad ahsoina, kami telah mencatat ya. Ma fa'alu, apa yang mereka kerjakan. Ihso'an, dengan catatan, la yazulu minhu, tidak akan hilang dari dia. Catatannya tetap ya. Mungkin kalau kita dulu ketika kecil masih atau masih sekolah ya, mungkin 40 tahun yang lalu, itu mungkin catatan sudah nggak ada, bukunya mungkin sudah hilang. Kalaupun ada mungkin sudah dimakan rayap ya. Tetapi kalau catatan Allah tidak akan pernah hilang, akan tetap ya, tidak akan hilang sedikit pun, syai'un wala yaghib, tidak akan hilang juga, akan tetap ada.
Wa in ghaba walaupun hilang an adhanihim dari ya pikiran atau dari otak manusia ya. Kita tidak bisa mengingat semua kejadian yang telah berlalu, apalagi 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Mungkin kita sudah lupa, tetapi Allah tidak akan pernah lupa. Ya, semua yang kita perbuat pasti ada catatannya dan nanti ada pertanggungjawabannya, ya. Maka dari situlah kita harus memperbanyak bertaubat, ya, dari semua dosa yang kita ketahui ataupun yang tidak. Dari semua dosa yang kita ingat ataupun yang kita tidak ingat. Dari semua dosa yang kita sengaja ataupun tidak sengaja. Begitu ya. Nah, makanya Rasulullah mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiro. Beruntunglah bagi orang yang kelak nanti di akhirat mendapati catatan amalnya banyak berisi istighfar gitu. Ya, karena istighfar itulah yang akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, yang paling terpenting kita seorang hamba itu bukan banyak amalnya. Yang paling terpenting adalah kita seorang hamba nanti di akhirat tidak punya dosa begitu. Ya, walaupun amal kita sedikit tidak apa-apa lah. Yang penting kita tidak punya dosa. Daripada amalnya banyak, ya sholatnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya banyak, tapi dosanya juga banyak. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Makanya Rasulullah pernah bersabda ya, ittaqil maharima takun a'badan nas. Ya, takutlah kalian kepada hal-hal yang haram, ya. Maka kamu atau kalian akan menjadi manusia yang paling ahli beribadah. Jadi ahli beribadah itu bukan yang banyak sholatnya, bukan yang banyak puasanya, bukan yang banyak sedekahnya, bukan. Tetapi yang paling takut melakukan keharaman-keharaman. Ya, memang baik melakukan ibadah-ibadah, taat-taat itu baik. Tetapi lebih baik lagi menjaga ibadah atau pahala-pahala yang sudah kita lakukan. Ya, menjaga agar diri kita selalu suci dari dosa. Wanasuh dan mereka melupakannya. Manusia sudah lupa dosa-dosa yang sudah diperbuat. Allah tidak pernah lupa. Kama qala sebagaimana Allah berfirman, ahsahullahu wa nasu. Allah telah mencatatnya, wa nasu dan manusia melupakannya, ya. Manusia sudah lupa. Perasaan saya nggak pernah melakukan ini. Ya iya, wong kamu sudah lupa ya, sudah puluhan tahun yang lalu begitu. Wa innama qila, wa innama dan sungguhnya kila dikatakan kitaba ya. Ahsahu kitab, ahsoinahu kitaba. Ini kan kitaba kan maf'ul mutlak ya. Harusnya kan menggunakan ahsoinahu ihsoan. Ya, kalau maf'ul mutlak itu sesuai dengan fiilnya. Fiilnya pakai ahso, maka juga masdarnya pakai ihso. Maf'ul mutlaknya pakai ihso. Kenapa kok pakai kitabah? Kenapa tidak pakai ihsoan? Li'annal kitabata, karena sesungguhnya tulisan itu hiyan nihayah adalah ujung, ya, totalitas fi quwwatil ilmi dalam kekuatan ilmu bisyai'i terhadap sesuatu, ya. Kalau menghitung-hitung saja, mencatat bisa cuma dengan ingatan saja, itu ya bisa jadi hilang begitu. Tapi kalau sudah dicatat, tertata lapis, sudah terekam, ya itu artinya menunjukkan bahwa catatannya sangat terjaga. Saat catatannya sangat rapi sekali, ya. Fa inna man yuridu, karena sesungguhnya orang yang menginginkan an yuhsiya untuk mencatat kalama mutakallim, perkataannya orang yang berbicara, hatta la yaghiba minhu, sehingga tidak hilang darinya, dari perkataan itu, syai'un, sesuatu pun, amida ila kitabatihi, maka dia lebih mengutamakan mencatat begitu ya.
seorang wartawan lah contohnya. Kalau dia ingin meliput, kalau dia ingin mewawancarai seseorang, ya, dia pasti bawa catatan atau bawa rekaman. Kalau cuma mengandalkan ingatannya saja, ya ingatan manusia terbatas gitu ya. Tapi kalau direkam, oh itu dari A sampai Z itu ada semua sehingga bisa diulang lagi. Faka'annahu ta'ala yaqul, maka seolah-olah Allah berfirman, wa kulla syai'in ahsainahu ihsa'an. Segala sesuatu kami catat dengan catatan yusawi fi sabatihi, yang menyamai dalam ketetapannya itu, ya, ketetapan catatan itu, wa dhabtihi, dan penjagaannya itu, ma yuktab, seperti sesuatu yang ditulis gitu ya. Sesuatu yang ditulis itu kan udah tetap, ini nggak bisa rubah. Tapi kalau sesuatu yang dihafal bisa jadi hilang gitu. Sehingga Allah berfirman, wa kulla syai'in ahsainahu kitaban, bukan ihsaan gitu. Wa ba'da an bayyana, dan setelah Allah menjelaskan qabaiha af'alihim, buruknya perbuatan mereka orang kafir, likufrihim bil hisab, karena pengingkaran mereka terhadap hisab, ya, hari hisab, wa takdzibihim, dan pendustaan mereka bil ayat, terhadap ayat-ayat, ya. Setelah Allah menjelaskan perbuatan mereka yang seperti itu, rottaba, maka Allah menjelaskan, melanjutkan, alaihi hadzal jaza, menjelaskan tentang akibat, ya, hukuman, balasan dari apa yang mereka perbuat di atas tadi, ya. Apa hukumannya? Fadzuqu, maka rasakanlah. Falan nazidakum, maka tidak akan kami menambah kepada kalian illa adzaba, kecuali menambah azabnya, ya Allah. Jadi orang-orang penduduk neraka itu semakin hari azabnya semakin berat, ya, semakin pedih, semakin menyakitkan, ya. Bukannya semakin berkurang, semakin ringan, justru sebaliknya, semakin berat. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Ya, bahkan di sini Allah katakan, rasakanlah kalian. Kalian di dunia bersenang-senang, kalian di dunia, ya, maunya hidup seenaknya sendiri, tidak mau tahu aturan hidup di dunia, maka sekarang rasakanlah azabku, azab Allah, ya. Allah tidak akan menambah kecuali menambah azabnya kepada kalian. Aifadzuku, yaitu rasakanlah, maka rasakanlah, ma antum fihi, apa yang kalian di dalamnya, minal azabi, yaitu azab al-alim, yang pedih, ya. Rasakan kamu, ya. Falan nazidakum, maka kami tidak akan menambah kalian orang-orang kafir illa azaban min jinsihi, kecuali azab, ya, dari jenisnya, ya. Artinya azab ada bertubi-tubi, didatangkan lagi seperti itu. Kama qala, sebagaimana firman Allah, wa akharu min syaklihi azwaj, ya, dan azab yang lain yang semisal darinya akan didatangkan kepada mereka. Naudzubillah, ya. Tidak ada enaknya hidup di neraka, ya. Setiap hari makin bertambah hari makin berat azabnya. Rawa Qatadah meriwayatkan an Abdillah, dari Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhum, annahu qala, bahwa sesungguhnya Abdullah bin Amr berkata, lam yangzil ala ahlin nar ayatun asyaddu, atau lam yungzil ala ahlin nar ayatan asyadda min hadhil ayat. Kata kata Abdullah bin Amr, ya, anaknya Amr bin As, ya, yang ditugaskan untuk membuka negeri Mesir. Beliau mengatakan bahwa tidak ada ayat yang lebih keras untuk ahli neraka, penduduk neraka, kecuali ayat ini, ya. Falan nazidakum
illa adzaba. Jadi ini ayat yang sangat-sangat menyayat ya hati orang-orang penduduk neraka. Gitu. Dzaka anna fiha taqri'an wa taubikhan. Kenapa? Karena di dalam ayat ini nih ada teguran keras, ya, ada penghinaan, ada penyudutan kepada mereka. Di yaumil fasli, pada hari keputusan. Wa ghadaban min arhamir rahimin, dan ada kemurkaan dari Allah yang Maha Rahman, ya. Padahal Allah rahmannya sangat luas, rahmatnya sangat luas, tetapi ya ghadabnya, murkanya juga sangat sangat mengerikan. Ya. Wa tai'isan lahum minal ghufran, dan menyebabkan mereka itu putus asa dari ampunan Allah. Baik. Nah, inilah makna dari ayat ke-29 dan 30. Selanjutnya, nah ini kita akan masuk ke episode baru ya. Kalau tadi berbicara tentang penduduk neraka, ya, tentang azabnya, tentang penyebab kenapa mereka diazab dengan siksaan yang sangat berat, ya. Nah, selanjutnya ini Allah akan berfirman atau menjelaskan tentang bagaimana kenikmatan, ya, yang akan diterima oleh orang-orang yang bertakwa. Ya. Kita langsung masuk ke ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalil muttaqin. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa, mafazan, kesuksesan, keberuntungan, kemenangan, ya. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan kemenangan. Inna liman, yaitu sesungguhnya bagi orang yang ittaqa, bertakwa, yang takut maharimallah, terhadap hal-hal yang diharamkan Allah, ya. Mereka yang di dunia itu selalu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, wa khafa iqabahu, dan senantiasa takut ya hukuman Allah. Makanya manusia itu perlu untuk sering diingatkan ya, untuk selalu membaca ayat-ayat Allah yang berisi tentang azab-azabnya, tentang murka-murkanya kepada para orang-orang yang mengingkari terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fauzan, sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan, bil karomah, dengan kemuliaan, ya. Wasawabil azim, dan balasan yang sangat agung, sangat besar dari Allah. Fi jannatin na'im, di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, kebalikan dari mereka, orang-orang kafir yang berada di neraka. Summa fassara hadza al-fauz. Kemudian Allah memperjelas ya apa isi dari kenikmatan dan kemenangan tersebut, ya. Anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Hadaiqa wa a'naba, ya. Di antara isi kemenangannya, mereka mendapatkan surga yang berupa taman-taman, hadaiq, ya, jama dari hadiqah, berupa taman-taman, wa a'naba, dan anggur-anggur, ya, artinya di taman tersebut ada anggur-anggurnya, ya, walaupun sebenarnya tidak hanya anggur tapi berbagai macam buah-buahan, ya, dan salah satu yang disebutkan adalah anggur-anggur. Basatin, yaitu taman-taman, minan nakhil, ya, yang berisi kurma-kurma, wal a'nab, dan anggur-anggur, wa mukhtalafil asjar, dan berbagai macam pohon-pohonan, ya. Semua orang pasti senang ya dengan yang hijau-hijau, dengan yang rindang-rindang, yang sejuk-sejuk, apalagi di dalamnya ada buah-buahannya, begitu ya. Terutama orang-orang yang hidup di Arab sana ya, di sana sangat gersang, jarang ada pohon, jarang ada tanaman, maka mereka sangat menyukai sekali ya rekreasi ke tempat-tempat yang banyak
tanaman-tanaman ini. Laha aswarun muhitah biha, di mana taman tersebut memiliki pagar, ya, memiliki tembok yang mengitari taman tersebut, gitu. Wa fiha al-a'nab alladzati alladzatu ta'am. Di dalamnya juga ada anggur-anggur yang sangat lezat rasanya, ya, yang sangat nikmat rasanya. Dalam sebuah hadis itu kan dijelaskan bahwa buah-buahan di surga itu kenikmatannya itu 70 kali lipat dari kenikmatan buah yang di dunia, gitu ya. Masya Allah. Jadi kita kalau di dunia merasakan nikmatnya buah apa anggur, yaitu baru 1%, 1/70-nya, ya. Belum nanti di surga itu nikmatnya luar biasa, makanan-makanannya, buah-buahannya. Mimma tashtahihin nufus, yang sangat disukai oleh jiwa-jiwa atau nafsu-nafsu, ya, sangat menggairahkan terhadap nafsu. Wa taqirru bihil uyun, dan mata itu senang memandangnya, ya. Kita kalau melihat ya buah-buahan ya di toko buah aja itu senang lihatnya, ya, pengen dibeli semuanya. Nah, ini nanti di surga itu gratis semuanya. Silakan kita makan sepuasnya dan rasanya jauh lebih nikmat, ya, tanpa ada campuran zat kimia, ya. Enak sekali. Waqad afradat bidzikri, ufridat bidzikri, ya. Wahya mimma yakunu fil hadaik. Kenapa a'nab ini disebutkan secara khusus, tidak buah yang lain, ya? Kenapa? Inayatan bi amriha, karena ada perhatian khusus terhadap anggur, ya. Karena di antara buah yang disukai oleh orang-orang, ya, adalah anggur. Orang Arab juga sangat menyukai sekali dengan anggur, ya. Bahkan mereka mengeringkan anggur menjadi kismis, gitu. Sebagaimana di dalam firman Allah, "Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal." Ya, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan malaikat Jibril dan Mikail. Di sini Allah menyebutkan Jibril dan Mikail, padahal sudah masuk pada malaikatihi. Kenapa? Karena ada penghormatan khusus, ya. Ada spesialis spesialkan, Allah menspesialkan mereka berdua, gitu. Summa wasofa ma fil hadaiq wal jannat faqal. Kemudian di dalam surga itu, di dalam taman itu tidak hanya ada makanannya aja, tidak hanya buah-buahannya saja. Allah melanjutkan wa kawaiba atroba, dan di dalamnya itu ada kawakib, ya. Kawakib ini huron, ya. Artinya bidadari, wanita-wanita yang cantik, ya, pasangan-pasangan yang halal, ya, yang kecantikannya jauh dari kecantikan putri dunia seumpama, ya. Lam tatadalla sadyuhunna, ya, yang mereka itu masih muda, masih seger, gitu, ya. Wahunna abkar, dan mereka itu masih perawan-perawan, masih bujangan-bujangan, masih, ya, masih muda-muda. Wattamattu' bin nisa ala hadhihi syakilah mimma yatamassaluhu almar'u fid dunya ala nahwin minal ladzah, ya. Jadi menikmati terhadap pasangan seperti ini, ya, dengan kondisi yang seperti ini, penggambaran yang seperti ini, karena memang di dunia, ya, manusia itu ya suka, ya, ketika memiliki pasangan yang muda, pasangan yang cantik, pasangan yang masih seger, begitu, ya. Makanya kata Rasulullah itu kan tidak ada nenek-nenek di surga, gitu. Oh, nenek-neneknya nangis. Waduh, saya udah nenek-nenek nggak bisa masuk surga, gitu. Nangis dia. Kemudian Rasulullah manggil lagi, nenek sini, nek. Maksudnya bukan nenek-nenek tidak bisa masuk surga, tetapi, ya, nanti nenek masuk surga dan
mudahkan lagi ya, umurnya sekitar 30 sampai 40 tahun. Jadi nenek nanti muda lah, udah lagi. Wah, neneknya nggak nangis lagi setelah itu. Nah, jadi apa namanya? Penggambaran ini karena sesuai dengan kecenderungan manusia. Wa in kunna la na'lam kunhahu fil akhir. Walaupun sebenarnya kita tidak tahu hakikat ya bidadari nanti di akhirat seperti apa. Hakikat makanannya seperti apa ya. Makanya Rasulullah kan mengatakan mala ainun ra'at. Surga itu ya lebih indah dari seindah-indahnya yang pernah dipandang mata. Kita pernah senang memandang apa ya? Surga itu jauh lebih menyenangkan dari yang pernah dipandang mata. Wala udhunun sami'at, dan lebih indah, lebih enak dari apa yang pernah didengar oleh telinga. Wala khotoro ala qalbi bashar, dan lebih cantik, lebih nikmat, lebih lezat dari apa yang pernah difikirkan oleh pikiran ya. Kita memikirkan apa sih sesuatu yang paling nikmat di dunia ini? Surga itu jauh lebih dari itu. Adapun di Al-Qur'an dijelaskan tentang ciri-ciri atau isi dari surga itu hanya untuk mendekatkan saja ya. Adapun hakikatnya jauh lebih nikmat dari itu. Wa alaina, dan wajib atas kita an nu'mina bihi, untuk beriman kepadanya. Ya, kita yang penting harus beriman dengan adanya nikmat-nikmat surga itu. Wa annahu tamattu'un yafuqu ma huwa misluhu, dan bahwa surga itu kenikmatan yang jauh ya di atas dari yang seperti yang dijelaskan tadi, min ladzati hadhil haya, dari kelezatan dunia ini ya. Kelezatan dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding kelezatan di surga. Wa annahu yushakilu ahwalal alam al-ukhrawi, ya, dan kelezatan dunia itu ya kelezatan yang sifatnya akhirat yang jauh lebih tinggi. Wa ka'san dihaqa, kemudian setelah dijelaskan tentang makanan, kemudian di sana ada bidadari, selanjutnya adalah wakaksan dan gelas ya, atau cangkir ya, dihako yang penuh dengan minuman ya. Nah, nanti di sana disediakan minuman. Ai wakaksan minal khomri, yaitu gelas yang berisi dari khomer ya, mutri'atan mal'an mutatabi'ah ala syaribiha, yang terus-menerus diisi, habis diisi lagi, habis diisi lagi ya, dan tidak ada kembung ya, tidak ada istilahnya kita kenyang, tidak ada ya. Kita minum terus tapi tidak apa namanya, tidak kembung, tidak bosan terus, nah, makan terus tidak kenyang-kenyang, tapi selalu merasa nikmat dengan makanan tersebut begitu ya. Kalau di dunia kan enggak, kita makan ya maksimal ya apa namanya, sekali makan satu piring atau dua piring, ya paling banyak dua piring. Setelah itu mau nambah ya perut udah nggak nampung lagi. Tapi nanti di surga ya kita makan sebanyak-banyaknya, perut tetap nampung begitu ya. Tetapi tidak menyebabkan gemuk begitu ya. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Bahkan nanti mereka la yasma'un, mereka tidak mendengar ya, lagwan fiha, di dalam surga, lagwan, ucapan yang sia-sia ya, ucapan yang tidak berguna ya. Biasanya orang kalau mabok itu ucapannya ngelantur, ucapannya itu nggak berguna, ucapannya itu nggak jelas gitu ya. Tapi khomer yang di surga itu tidak membuat mabok ya, tidak membuat orang itu hilang akalnya ya. Wala kidzaba, juga tidak ada kedustaan-kedustaan. Orang yang mabuk biasanya kan ucapannya kotor, ucapannya kasar, ucapannya bohong ya. Tapi di surga khomernya tidak menyebabkan itu. Aila yajri bainahum hina yashrabun, yaitu artinya tidak akan terjadi di antara mereka orang-orang yang minum khomer di surga itu laghwun, sesuatu yang sia-sia, laghwul kalam ya, ucapan yang sia-sia. Wala yakdzibu ba'duhum ba'do, dan antar mereka tidak saling membohong-bohongi ya. Mereka tetap dalam kondisi sadar, dalam kondisi nikmat ya, bisa ngefly tapi tidak perlu harus apa namanya, mabok ya.
Artinya ngefly di sini maksudnya menikmati gitu. Kama yajri baina asyarbi fid dunya, sebagaimana yang terjadi pada para pemabuk di dunia. Mereka ketika mabuk hilang akalnya. Ngomongnya nggak jelas, kadang saling bertengkar, saling bermusuhan, tapi nanti di surga tidak. Li'annahum idza syaribu lam taftur a'sabuhum. Karena ketika mereka minum, maka otot-otot mereka itu tidak lemes, ya. Urat-urat atau tubuh mereka itu dia menjadi lemes. Kalau kalau di dunia kan orang kalau mabuk itu kan ya, lemes gitu ya. Seperti kita lihat orang yang jurus mabuk itu kan. Nah, di akhirat sana, di surga sana, khomernya tidak membuat orang menjadi lemes seperti itu. Walam tataghayyar uquluhum, akalnya juga tidak berubah. Akalnya tidak hilang, kesadarannya tidak hilang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, la yusaddauna anha, ya, mereka tidak menjadi mabuk, wala yungzifu, dan mereka juga tidak pusing. Wallahu wat takdzib mimma ta'allama lahu anfusu as-shadiqin al-mukhlisin. Sedangkan ucapan yang sia-sia, allahu wa takdzib, dan ucapan kedustaan itu sesuatu yang menyakiti terhadap as-shadiqin, orang-orang yang jujur, dan al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Artinya penduduk surga itu adalah orang-orang yang jujur, ya, orang-orang yang ikhlas, maka mereka tidak akan mengalami ucapan-ucapan tadi. Apa Ustaz? Baik. Saya tanya jawab. Ya. Oke, sedikit lagi nih. Sedikit lagi. Ya, 2 baris ini. Baik. Sampai ini. Baik. Ya. Silakan. Walamma dzakara anwa'an na'im bayyana anna hadza jazaa'un lahum 'ala ma 'amilu wa tafaddulun minhu subhana. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang macam-macam nikmatnya, maka Allah menjelaskan bahwa nikmat tersebut itu adalah balasan atas perbuatan mereka, sekaligus juga atas kemurahan dari Allah, begitu. Jadi sebenarnya bukan karena amal kita. Amal kita kalau mau ditukar dengan kenikmatan surga ya tidak kebeli kenikmatan surga. Terlalu sedikit amal kita, ya, dan terlalu mahal surga untuk dibeli dengan amal kita. Jadi hakikatnya adalah tafadulun. Tafadul itu kemurahan hati, ya. Allah itu ya udahlah, kasihan kepada kita, kemudian memberikan surga. Jazaan min rabbika, sebagai balasan dari Tuhanmu, kemurahan hati dari Tuhanmu, ataan, sebagai pemberian, hisaba, ya, yang penuh dengan perhitungan. Ai jazahumullahu bihi, yaitu Allah membalas kepada mereka, ya, atas perbuatannya itu, wa a'tahumu, ya, dan Allah memberikan kepada mereka balasan tersebut bifadlihi wa ihsanihi, sebab kemurahan hatinya Allah, ya, kebaikan hatinya Allah, atau kafian, dengan pemberian yang cukup, wafian dan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Baik, silakan Bapak moderator. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Penjelasannya cukup mudah dipahami bahasanya, dan kami persilakan kepada peserta kajian Tafsir Al-Maraghi. Bagi yang ingin bertanya, silakan ditanyakan sekitar Tafsir Al-Maraghi yang telah disampaikan guru kita. Sebut nama dan daerah asal. Silakan. Saya Pak. Pak Gun, silakan. Pak Muhammad, Weli. Saya Pak Ustadz. Nama asal. Dari mana, Bu? Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bu? Saya Bu Susanti dari Jakarta Timur. Oh, baik. Maaf, saya silakan pertanyaannya, Bu. Off cam ya, Ustadz. Off kamera. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bertanya tentang situasi di surga ini Pak Ustadz. Tadi tema kita yang tadi disampaikan, itu kegiatan kita selama di surga itu apa saja gitu Ustadz. Satu, yang kedua, apakah kita juga melaksanakan sholat 5 waktu di sana? Kemudian yang ketiga, apakah kita bersama dengan keluarga kita
selama di surga itu. Ya. Bagaimana kalau misalnya ada suatu keluarga yang ternyata sebenarnya dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti rel kereta, selalu bersama tapi tidak pernah ketemu. Nah, itu bagaimana nantinya? Ya, saya pikir pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Yang pertama tadi, apa kegiatan penduduk surga ya? Yang saya tahu dari ayat-ayat dan juga dari hadis-hadis yang saya tahu, mereka kegiatannya hanya menikmati saja. Ya, tidak ada pembebanan, tidak ada kewajiban di sana, tidak ada apa namanya harus ini harus itu, tidak ada. Mereka tinggal menikmati hasilnya gitu ya. Apakah mereka harus sholat, harus sedekah, harus puasa? Saya tidak pernah mendapatkan ayatnya ya, tidak pernah mendapatkan ayatnya, karena surga itu sudah tidak ada pembebanan lagi, sudah tidak ada taklif lagi ya, waktunya untuk menikmati ya. Seperti orang sudah lulus nih, sudah lulus ujian, sudah nggak perlu belajar lagi, sudah selesai begitu. Itu. Kemudian berikutnya tadi apa? Keluarga kita ya. Apakah keluarga kita akan bersama kita? Ada di dalam Al-Quran dijelaskan, saya ayatnya lupa tapi ada, bahwa Allah nanti akan mengumpulkan kita dengan keluarga kita yang soleh di surga gitu ya. Kalau mereka soleh, beriman, masuk surga, insya Allah akan dikumpulkan dengan kita ya. Tapi kalau ternyata tidak ya, yang satu di neraka, yang satu di surga, ya tidak bisa bertemu begitu ya. Sebagaimana anak dari Nabi Nuh ya, yang ditenggelamkan dengan banjir yang sangat besar itu, walaupun keluarganya, anaknya sendiri ya tidak bisa dikumpulkan di surga. Kenapa? Karena anaknya tidak soleh, seperti itu. Ya, makanya kita kalau punya keluarga ya, seumpama dia kurang bertakwa gitu ya, kurang taat, ya kita ingatkan itu. Mau nggak bareng lagi nanti di surga ya? Mau, kalau mau ya ayo kita bareng-bareng beribadah, bareng-bareng menjaga, bareng-bareng taat, saling mengingatkan, saling menyemangati begitu. Itu. Terus apa lagi, Bu? Tadi Tiga kalau aja, misalnya suatu keluarga yang selalu bersama, tetapi bagaikan rel kereta tidak pernah ketemu dalam keluarga itu bagaimana, Ustaz? Enggak, kalau Apakah sama-sama sama di seperti yang tadi? surga, insya Allah dikumpulkan. Kalau sama-sama di surga, insya Allah dikumpulkan. Insya Allah dikumpulkan. Kalau beda tempat, yang satu di surga, di neraka, baru enggak bisa. Tapi Ustaz, surga ini luasnya lebih luas dari dunia dan lebih indah dari dunia dan isinya. Itu kira-kira bagaimana situasinya itu? Apakah seperti yang gambaran manusia pada umumnya gitu, dengan gedung-gedung yang tinggi, atau bagaimana gitu situasi surga itu nantinya? Penjelasannya panjang, Bu. Kalau ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu ada bab secara khusus ya, sifatul jannah, tentang tentang gambaran surga seperti apa ya. Tapi tidak dijelaskan di sana ada gedung-gedungnya atau apa. Tapi di sana digambarkan walaupun tidak lengkap ya. Ya, di antaranya itu seperti yang biasa kita baca di Al-Qur'an ya, ada pohon-pohonnya, ada tanamannya, ada buah-buahannya, ada sungai-sungainya begitu ya. Lebih bersifat alami, tidak bersifat modern seperti yang kita lihat di Jakarta gitu. Begitu. Dan luasnya sangat luas sekali begitu ya. Sangat luas sekali. Bahkan suatu ketika bukan suatu ketika, ada satu riwayat, ada orang yang paling terakhir masuk surga. Ya, orang yang
paling terakhir masuk surga. Nah, kemudian ketika dia hendak masuk ke gerbang surga, ya, dia mendapati surga sudah penuh begitu. Ya, surga sudah penuh. Kemudian dia balik lagi kepada Allah, tanya, Allah, gimana saya masuk surga atau enggak? Kamu masuk surga gitu. Ternyata ketika di gerbang ada malaikat, surga sudah penuh. Kemudian hamba itu merasa sudah putus asa, kayaknya nggak bisa masuk surga. Ya, terus dia diminta, kamu apa ya? Yang kamu bayangkan itu apa begitu? Ya, ternyata dia membayangkan bahwa dia akan mendapatkan surga begitu, yang luasnya kalau tidak salah seluruh bumi begitu, ya. Kemudian ketika dikatakan seperti itu, dia tidak percaya dengan perkataan Allah, ya, masa saya yang terakhir masuk surga, surganya sangat luas seperti itu. Dan benar, ternyata dia diberikan surga yang sangat luas, padahal orang yang terakhir masuk surga. Apalagi orang-orang yang lebih awal masuk surga, pasti surganya lebih luas daripada dia begitu. Wallahu a'lam. Yang paling terpenting itu bukan kita membayangkan surganya luasnya berapa atau isinya apa ya. Yang penting kita bagaimana menyiapkan diri agar termasuk daftar masuk surga. Ya, silakan Bu. Nanya apa Ustaz? Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, nyambung pertanyaan dari Ibu yang dari Jakarta tadi. Kan katanya surga itu banyak tingkatannya, Pak Ustaz. Ada 7 apa gitu ya. Tingkat yang rendah dan tingkat yang tinggi. Sedangkan tadi kita dengan keluarga bisa bersatu, kumpul. Dan kemungkinan di dunia kan mungkin tingkat ketakwaan atau tingkat ketaatannya beda-beda. Apakah begitu maksudnya bisa ngumpul Pak Ustadz? Walaupun mungkin di surganya tuh beda tingkatannya gitu Pak Ustadz. Dan satu lagi Pak Ustadz, apakah dosa besar itu bisa dihapus hanya dengan beristighfar? Misalnya seorang pembunuh gitu Pak Ustadz. Ya. Itu aja Pak Ustadz. Makasih. Tadi tentang bahwa keluarga akan berkumpul di surga ada di dalam surah At-Tur ayat 21 ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucunya mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Ya. Nah, Ibnu Abbas mengomentari ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat keturunan seorang mukmin meskipun berbeda tingkat amalnya sebagai pelipur lara baginya. Gitu. Jadi mungkin di antara keluarga kita yang ketaatannya di bawah, tapi karena sama-sama di surga, sama-sama satu keluarga, akhirnya terangkat gitu. Ya. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 Allah berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, gitu ya. Nah, di sini artinya Allah akan mengangkat ya derajat keluarga kita yang mungkin surganya lebih rendah, nanti akan dikumpulkan. Ya, makanya kita kalau bisa, kalau tidak hafal Quran, anak kita lah hafal Quran.
Kalau anak kita nggak hafal Quran, cucu kita lah hafal Quran gitu. Insya Allah akan diangkat nanti derajatnya di surga gitu. Kalau cucu ponakan gitu bisa, Ustaz? Apakah masih termasuk? Cucu ya Cucu dari semoga ponakan. termasuk ya, semoga termasuk. Semoga termasuk ya. Tapi setidaknya kita berusaha dulu agar ya cucu asli dari kita gitu. Kalau Kalau dia tidak, tidak punya keturunan. iya. Ini tadi Pak Ustadz yang istighfar, Pak Ustadz, apakah Oh sama? ya, istighfar kita kalau punya dosa ya tergantung dosanya itu apakah dosa besar atau dosa kecil ya. Kalau dosa kecil ya itu akan terhapus dengan sholat-sholat yang kita lakukan, dengan puasa-puasa yang kita lakukan, dengan wudhu yang kita lakukan, dengan istighfar. Ya, tapi kalau dosa besar itu harus taubatan nasuha ya, harus betul-betul serius dia bertobat kepada Allah, menyesal, tidak akan mengulangi lagi. Kalau ada hak-hak yang terambil harus dikembalikan begitu. Kalau berhubungan dengan sesama manusia harus minta maaf gitu. Harus serius tidak mau mengulangi. Ya. Oh, ditambah dengan tadi dengan zikir apa istighfar ya. Iya. Ya, Betul. makasih ya, Ustaz. Ya, Baik, sama-sama. satu lagi kaum bapak, silakan tanya. Perwakilan Pak Yuca mana? Hadir ya? Pak Yuha. Silakan Ya, Pak, sudah. tanyakan. Ya, sudah satu aja. Tadi yang disampaikan di dalam penjelasan ayat-ayat surga, kehidupan di surga, yang disebutkan dapat didadari saja Pak Ustadz. Artinya untuk laki-laki ya, padahal kan Allah itu yang ibu-ibu, yang lansia, saudara-saudara kita yang insya Allah masuk surga, pastinya juga akan menjadi muda kembali di sana ya, Pak Ustadz ya. Dan di tiap akan disambut dengan kalau laki-laki didadari, ini didadaranya. Dadara. Begitu ya, Pak Ya, Ustadz. jadi kenapa kok Al-Quran hanya menyebutkan bidadari, tidak menyebutkan bidadara gitu ya. Ini sebenarnya Allah atau Al-Quran itu hanya mewakilkan saja. Mewakilkan dengan penyebutan bidadari. Nah, perempuan nanti dapat apa ya? Perempuan juga dapat apa namanya? Ya, bidadara ya, dapat pasangan gitu ya. Sebagaimana laki-laki akan mendapatkan bidadari. Begitu. Kenapa hanya bidadari yang disebutkan? Hanya untuk diwakili saja gitulah. Ya, di Al-Qur'an itu banyak Allah itu hanya menyebutkan satu tapi maksudnya itu untuk semuanya gitu. Kayak Allah mewajibkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyam. Alaikum, kum itu kan laki-laki. Ya, diwajibkan atas kalian laki-laki berpuasa. Nah, maksudnya di sini bukan hanya laki-laki tapi laki dan perempuan semuanya wajib. Tetapi kenapa hanya kum untuk sebagai perwakilan saja gitu. Penyebutannya laki-laki tapi maksudnya adalah laki dan perempuan ya. Yang banci juga masuk gitu. Allah alam. Nah, satu lagi Ustaz. Silakan, Mbak. Silakan Pak Maman. Mengenai bidadara tadi. Kalau umpamanya dia di dunia, suaminya ada 2 atau 3 gitu kan. Semuanya soleh. Sama-sama masuk surga. Iya. Tapi ada ketiga-tiganya. Apa? Umpamanya dia di dunia punya suami 3 atau 4 orang gitu kan. Kebetulan semuanya soleh-soleh dan masuk surga. Nah, apakah keempat-empatnya atau ketiga-tiganya itu dia dapat? Iya,
Di dunia dengan di akhirat itu beda, Pak ya. Kalau di dunia laki-laki kan perempuan nggak boleh nikah lebih dari satu kan dalam satu waktu. Nah, nanti di akhirat beda hukumnya. Oh, Dan beda. iya. Nah, kemudian di dunia itu ada rasa cemburu, ada rasa iri, dengki, ya. Iya, iya. Kalau kita punya istri lebih dari satu itu kan biasanya kan cemburu, saling benci gitu. Nah, nanti di akhirat sana dicabut rasa benci itu dari hati semua penduduk surga. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa iri, semuanya kasih sayang. Ya, jadi ketika ada laki perempuan itu punya banyak pasangan, punya 70 pasangan, itu semuanya berjalan dengan indah begitu. Tidak ada rasa, tidak ada yang ini cemburu, marah, berantem, tidak ada. Ya, semuanya sudah dibersihkan hatinya. Tidak ada rasa benci, dendam, ya cemburu dan seterusnya begitu. Ya, sebagaimana laki-laki juga punya banyak pasangan nanti di sana, setiap pasangan tidak saling cemburu ya antara satu pasangan dengan pasangan yang lain. Semuanya insya Allah berjalan dengan nikmat begitu. Allahu a'lam. Jadi tidak bisa dikiaskan dengan dunia ya. Beda kehidupan antara dunia dengan di surga sana gitu. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, cukup ya? Cukup. Oke. Bapak Ibu cukup. Kalau sudah cukup, mari ini kajian aja. malam. Ingatin aja Ustaz. Tadi Ar-Ra'd tadi ayat berapa Ustaz? Ar-Ra'du ayat 23 sama At-Tur ayat 21. Nah, itu kalau bisa ditaruh di rumah itu. Mungkin jadi kaligrafi, kemudian artinya di bawahnya laminating. Nanti kalau anaknya lagi bandel suruh baca tuh. Langsung dengan artinya. Ya, cukup ya. Silakan Pak Marto. Ya, baik Ustaz, malam ini sampai ayat ke-30. Oke. 3 ya. Insya Allah besok malam selesai ini An-Naba. Nanti lanjut ke An-Nazi'at insya Allah. Sebenarnya Modarto juga pengen bertanya Ustaz, karena waktu yang sudah tidak memungkinkan ya, besok saja lah. Ya, disimpan. Baik Bapak Ibu peserta kajian tafsir Al-Marogi di mana saja berada, kiranya cukup sampai malam ini, sampai kita banyak pertanyaan, menambah pengetahuan kita, mudah-mudahan ilmunya dijadikan ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Amin. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.